Kita sudah sampai di segmen terakhir. Saya masih berbincang bersama Pak Ruben Huta Barat, Deputi Direktur Cita. Pak Ruben, kans apa yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia terkait dengan momentum konsensus pajak global yang diinisiasi oleh G7? Adakah kemudian Indonesia dilihat sebagai sebuah negara yang menarik dalam hal tax begitu? Ya, ketika level of playing field dari sisi pajak sudah dibuat cap-nya, sudah dibuat tarif yang bisa paling minimum ditetapkan suatu negara, maka fenomena race to the bottom ini harapannya kan bisa di stop, sehingga pajak bukan lagi menjadi variabel untuk menarik satu perusahaan berinvestasi di satu negara atau tidak. Kalau begitu apa yang menjadi pertimbangan suatu perusahaan multinasional berinvestasi di satu negara? Yang pertama adalah besaran pasar negara tersebut, dan yang kedua adalah kepastian hukum. Inilah variabel yang paling utama mendominasi keputusan untuk perusahaan multinasional berinvestasi seperti ini. Kalau besaran pasar kita tidak bisa dipungkiri lagi, Indonesia marketnya bisa dikatakan relatif besar ya, dengan jumlah penduduk yang besar, juga dengan struktur penduduk yang didominasi oleh usia produktif, ya kan? Tapi secara kepastian hukum seperti apa? Nah, sekarang bagaimana dengan kepastian hukum? Ini isu ini yang sering mengemuka. Kenapa kepastian hukum menjadi faktor pertimbangan? Karena begitu tidak ada kepastian hukum, akan ada biaya-biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, sesuatu yang tidak dimasukkan ke dalam kalkulasi mereka ketika mereka melakukan proyeksi untuk investasi di negara tersebut. Ada biaya-biaya tak terduga, kan gitu kan. Pada saat awal mereka merencanakan berinvestasi, mereka katakanlah bisa payback periodnya 10 tahun, terus return on investment-nya X%, tiba-tiba di tengah jalan banyak biaya yang muncul. Banyak biaya yang muncul yang belum difaktorkan pada saat mereka mengambil keputusan. Hal ini akan terus terang akibat penerapan hukum yang tidak konsisten, tentu biaya mereka akan membengkak, begitu. Tentu semua multinasional ini kan juga mereka saling berkomunikasi untuk mengetahui negara mana yang memberikan kepastian hukum, kan. Nah, saya rasa di sini yang perlu kita perkuat ya. Baik, walaupun Indonesia sudah cukup intens memberikan berbagai macam insentif pajak untuk berbagai investasi-investasi, kemudian juga kemudahan-kemudahan untuk perizinan investasi dan lain sebagainya, tetap saja kepastian hukum juga ini dapat menjadi salah satu pertimbangan utama begitu ya. Lalu bagaimana Anda melihat efektivitas dari berbagai macam insentif pajak ini di Indonesia? Ya, insentif kalau kita lihat kan sebetulnya terutama insentif yang terkait dengan penanaman modal, berkali-kali pemerintah kan sebenarnya melihat beberapa belit yang mengatur mengenai insentif penanaman modal ternyata tidak banyak dimanfaatkan oleh investor ya, atau dengan kata lain tidak begitu laku lah. Pertanyaannya sebetulnya apa yang mengakibatkan ini tidak terlalu banyak dimanfaatkan? Ini harus dievaluasi. Kalau hasil evaluasi kita melihat di lapangan sebenarnya kan memang perizinan ini di depan bisa diberikan pada saat perusahaan meng-apply untuk perizinan. Namun pada berjalannya waktu, ya kan, banyak sekali terjadi interpretasi terhadap perizinan ini yang ternyata abu-abu. Itulah yang saya katakan tidak ada kepastian hukum. Sehingga investor dianggap melanggar dari ketentuan yang diatur di dalam belit yang mengatur mengenai insentif-insentif ini, yang berujung kepada dikenakannya denda atau penetapan pajak. Baik. Gitu. Ya, Pak Ruben, masih berkaitan dengan konsensus pajak global yang diinisiasi oleh negara-negara G7. Kemungkinan pulang kampungnya dana-dana besar yang sejauh ini diparkir di negara-negara surga pajak, Anda melihat possibility itu nggak? Nah, possibility itu sangat besar.
Dalam arti gini, konsensus global ini kan yang terjadi bukan saja hanya penetapan tarif pajak minimum, tetapi juga automatic exchange of information. Ya, di mana negara-negara yang sudah komit untuk melakukan pertukaran informasi, di mana di situ juga termasuk negara-negara yang kita katakan selama ini merupakan tax haven country ya, seperti British Virgin Island, Panama. Mereka sendiri sudah komit untuk melakukan automatic exchange of information. Sehingga seharusnya tidak ada lagi tempat untuk wajib pajak menyembunyikan hartanya. Gitu. Nah, ketika sudah tidak ada lagi insentif untuk menyembunyikan harta di negara tersebut, maka sebenarnya tidak ada lagi fungsi dari tax haven country ini. Malah justru kalau dipertahankan akan meningkatkan administratif cost para wajib pajak yang menaruh hartanya di sana, yang semata-mata adalah tax driven motive. Jadi saya bilang menurut kami kalau biayanya lebih tinggi daripada manfaatnya, maka seharusnya akan terjadi pembalikan dari negara-negara tax haven country ini. Kalau memang inisiatifnya tax driven motive ya. Baik. Tapi kalau mereka economic driven motives, ya mereka mungkin memang bisa mengenerate laba di negara tersebut, gitu. Sehingga mereka akan mempertahankan modalnya di sana. Baik. Dari hitung-hitungan berapa potensi pajak yang kemudian bisa didapatkan oleh Indonesia jika kemudian dana-dana besar tadi akan pulang kampung ke Indonesia, Pak Ruben? Nah, kalau berhitung seperti itu, datanya sendiri kan sebenarnya kan simpang siur ya. Pada saat TA saja kita ingat Presiden disuplai data di uang di luar negeri katanya sekitar 11.000 triliun ya. Walaupun akhirnya yang repatriasi di TA kalau dibandingkan dengan data itu relatif jauh ya. Gitu. Nah, problemnya adalah masalah data berapa harta kekayaan wajib pajak Indonesia yang di luar negeri, kan itu memang kerahasiaan yang dikeep oleh otoritas pajak. Dalam hal ini mereka lah yang paling mengetahui ya. Kita kita prediksi juga hanya berdasarkan informasi yang dipublish ke publik gitu. Tapi dilihat dari possibility di potensinya ini mungkin akan kemudian cukup besar begitu ya. Tapi harapannya terkait dengan konsensus pajak global yang diinisiasi oleh G7 ini akan memberikan level playing field yang sama. Itu kemudian Indonesia semoga bisa mendapatkan manfaat dari itu secara maksimal begitu ya. Pak Ruben, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu, sehat selalu Pak Ruben. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Pak.